Pawai Budaya Duta Kecamatan Sukawati yang berjudul Nilepati. Nilepati merupakan upacara dalam Hindu di Bali yang bermakna perjalanan roh menuju alam kosong atau sunyi-sunyi untuk dapat menyatu dengan Sang Pencipta atau Moksa. Desa Singapadu Tengah memvisualisasikan upacara ini dalam bentuk pertunjukan band air. Berbagai sarana dan prasarana yang digunakan pada saat upacara ini berlangsung, serta berbagai macam wewali yang menjadi runtutan upacara ini dilaksanakan. Art Director Inyoman Winda SSKAR MA dan Jokoda Istri Putra Padmini SST MSN. Pembina Karawitan Iwayan Wiarta SSN dan Ikomang Adi Parbawa SSN. Pembina Tari I Gusti Ngurah Agung Giri Putra SSN MSN. Imade Punayasa SSN. Iwayan Adi Gunawan SPD. Koordinator Lapangan Ida Bagus Arnawa SSN. Wah Egan Kalian Sedesa Singapadu Tengah. Penanggung jawab Bapak Camat Sukawati beserta Majelis Kebudayaan Kecamatan Sukawati. Hadirin undangan yang kami hormati dan masyarakat Gianyar yang berbahagia, mari kita saksikan bersama Duta Kecamatan Sukawati, Nilepati. Selamat menyaksikan. Diawali dengan pembawa papan nama sebagai identitas dari Kecamatan Sukawati. Diiringi oleh Cegek Bagus Desa Singapadu Tengah. Terlihat apik, anggun, dan menawan dengan balutan busana payas agung khas Kabupaten Gianyar. Pada setiap kegiatan upacara besar keagamaan di Desa Singapadu Tengah, terdapat pet Jegek Bagus yang dimana merupakan bagian dari pelestarian busana adat Bali dengan memahami makna filosofis kesejahteraan masyarakat Hindu di Bali. Di mana di barisan awal merupakan Jegek Bagus yang berhasil meraih 5 besar dalam ajang pemilihan Jegek Bagus Gianyar 2026. Terimalah salam hormat kami dari Duta Kecamatan Sukawati. Serta diiringi oleh gong suling yang memberikan nuansa harmonis dan romantis. Selanjutnya melintasi panggung kehormatan akan ditampilkan potensi seni pertunjukan yang dimiliki oleh Desa Singapadu Tengah. Inilah Wayang Lemah.
Wayang lemah biasanya diperuntukkan untuk pertunjukan sakral dalam upacara keagamaan Hindu di Bali. Dalam hal ini, wayang lemah dipentaskan untuk mengiringi pemujaan pendeta atau sulinggi pada pagi atau siang hari tanpa layar clear maupun lampu blencong. Biasanya dalam upacara Pitrayagnya menggunakan lakon Bima Swarga, di mana kisah perjalanan Sang Bima mencari kedua orang tuanya di neraka dan mengantarkannya ke surga. Selanjutnya, Cupak Abasan. Pada zaman dahulu, sekitar tahun 1960-an, di Banjar Abasan, Desa Singapadu Tengah, berkembang sebuah kelompok kesenian cupak yang dikenal dengan sebutan Cupak Abasan. Kelompok kesenian ini sering dipentaskan dalam rangkaian ngayah di desa-desa sekitar Singapadu. Pada pawai kali ini, para seniman muda Banjar Abasan mencoba mengkolaborasikan pementasan tari cupak ini dengan kerajinan topeng dan seni ukir yang juga berkembang pesat di Banjar Abasan, sehingga semua tampil dengan menggunakan topeng. Dikisahkan cupak mencoba membabat hutan Jagorago yang mengakibatkan hutan rusak dan hewan-hewan seperti singa, macan, sapi, monyet dan tikus menjadi terganggu. Maka Gerantang menasehati cupak agar tidak membat-bat hutan sembarangan karena akan berakibat buruk bagi kehidupan manusia. Sejak saat itu, bekas hutan yang dibat-bat diberi nama Abasan sebagai pengingat agar kita tidak membabat hutan sembarangan. seni drama, seni vokal atau tembang,
Ceritanya biasanya diambil dari kisah klasik seperti Panji atau cerita rakyat Bali yang diselipkan juga nuansa lucu, romantis, dan pesan moral sebagai cerminan hidup di masa sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa Arja Singapadu sangat terkenal pada masanya bahkan hingga saat ini. Beberapa tokoh yang tergabung di antaranya seperti almarhum dari Gusti Ayuning Galuh yang berperan sebagai Galuh dan almarhum Ketut Tribuwati sebagai tokoh Majun dalam pementasan Arja. Mereka berdua merupakan tokoh yang sangat terkenal pada masanya. Hingga saat ini kami masih selalu mengenang prestasi beliau untuk Desa Singapadu Tengah. Kemudian terdapat seni pertunjukan Janger. Seni pertunjukan Janger merupakan tari pergaulan yang dibawakan oleh sekelompok remaja, laki-laki dan perempuan. Menggambarkan keharmonisan hubungan adalah pasangan muda yang semua hal harus dibicarakan dengan olahan nada vokal. Uniknya, setiap Janger ini dipentaskan selalu diiringi dengan pencak silat. Pertunjukan ini merupakan perpaduan harmonis antara bela diri tradisional, estetika gerak seni, dan musik yang menonjolkan keindahan jurus serta kelincahan. Pertunjukan ini merupakan warisan budaya yang bernilai filosofis tinggi. Pada barisan selanjutnya akan kita saksikan barisan Pian Ayo dari ibu-ibu PKK Desa Singapadu Tengah. Terlihat sangat anggun menggunakan busana adat Bali serta sesanggulan khas perempuan Bali.
Perlengkapan upacara yang dibawa diantaranya Canang Sari. Canang Sari merupakan salah satu sarana persembahan harian yang digunakan pada saat upacara keagamaan Hindu di Bali, serta mencerminkan keseimbangan hidup dalam menjalankan kehidupan dengan konsep Trihita Karana. Keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungannya. Pasepan. Pasepan ini digunakan ketika dilakukan persembahyangan yang dimana asap dari dupa dipercaya membawa doa umat manusia menuju alam suci. Ongar-ongar merupakan rangka bambu yang dihiasi dengan daun kelapa muda, janur, bunga, dan kain. Ongar-ongar melambangkan penghormatan dan persembahan kepada para dewa serta roh suci. Kehadirannya dipercaya sebagai penolak energi negatif dan sebagai simbol menjaga keseimbangan alam semesta. Jaratan merupakan wadah yang digunakan untuk menempatkan tirta atau air suci, serta melambangkan sumber kehidupan dan kesucian. Karena air dalam tradisi Hindu di Bali dipercaya sebagai unsur pembersihan lahir maupun batin. Sekar urang merupakan campuran dari bunga, uang kepeng, beras kuning, irisan pandan, dan daun temen. Ditaburkan dalam ritual upacara adat di Bali. Hal ini dipercaya untuk dapat melepaskan roh suci orang yang sudah meninggal. Kemudian diikuti oleh barisan uperengge. Pada barisan ini, perlengkapan yang dibawa merupakan perlengkapan upacara mendap daun bingin seperti juan tiing gading beserta tiup sudamale, penjor, bandrang, jadung, opong-opong sebagai simbol badan kasar manusia. Pelangkan sebagai wadah daun beringin beralaskan kain putih. Semua sarana ini digunakan bermakna untuk memohon restu alam dan kekuatan suci untuk upacara ini berlangsung. Pohon beringin dianggap sebagai tempat bersamanya kekuatan dewa, simbol penyucian atau penguatan. Daun beringin digunakan untuk membersihkan kotoran rohani atau letih dan sebagai penghubung skala dari skala, menghantarkan roh atau alam para dewa. Baik Bapak Ibu hadirin, undangan para penonton serta para pecinta seni yang berbahagia. Selanjutnya akan kita saksikan bersama penampilan pemuda dari Duta Kecamatan Sukawati dengan mempersembahkan garapan tematik dengan judul Moksaning Dukuh Temu Bengar. Selamat menyaksikan.
Duku Pelubengan berada dalam pusaran gundahan hati, terjebak dalam ruang pikiran yang dimana selalu terbayang akan pusaka sakti dari Cokordo Agung Ketut Karang. Gemerlap cahaya tersebut selalu terlihat dalam gelapnya hutan kaos. Dalam hangatnya kehidupan bermasyarakat, Puri Negara dengan raja yang bergelar Cokordo Agung Ketut Karang menyibak kabut di pelataran Puri. Raja yang didampingi Dampati hadir dalam wibawa Puri nan megah. Busana kerajaan dengan pusaka tombak Ki Bintang Kugus tak pernah lepas dari genggamannya. Para dayang dan punggawa kerajaan ikut hadir menyambut kehadiran sosok sang peneduh jagat. Tiba-tiba Cokordo Agung Ketut Karang dikagetkan dengan kehadiran Gusti Ngurah Sekar Mukti dengan raut wajah yang sangat lelah namun penuh akan harapan. Gusti Ngurah Sekar Mukti memohon bantuan raja untuk membantunya dalam memenangkan pertandingan sabung ayam melawan Ki Dukuh Pelubengan. Gusti Mukti, oh Raja yang mendengar akan hal itu meragukan dia namun jalan yang harus dilakukan oleh Gusti Ngurah Sekar Mukti Sorak-sorai para bobotoh meramaikan alas Pangarago.
di mana agenda utama kali ini adalah pertaruhan harga diri dan harga mati. Suasana ketegangan kalangan prajurit semakin memuncak. Maka pertarungan pun dimulai. Ayam yang biasanya percikan tirta uang suhan yang diberikan oleh raja tersebut. Cukor Dagong Tengkarang dengan senjata bintang khusus. Ketika Duku Pengubangan bersabda, "Inilah penantianku sejak lama. Kekalahan ayamku ini sebagai jalanku mencapai moksa. Sebagai rasa sayang dan cintaku terhadap tanah kelahiran ini, setelah kematianku, hutan tempat pertempuran ini akan aku bukakan air. Kelak, tanah ini menjadi pemukiman dan sawah untuk kesejahteraan rakyatku. Suatu saat, jika mereka lupa atas pengabdianku, pertanian di sini akan gagal dan dikenal dengan Carek Gagalan." Kekalahan yang mengakibatkan kematian meninggalkan sejarah bagi desa kami. Semua nikmat di desa Singapadu Tengah adalah tanda rasa sayang beliau terhadap kita. Sebagai rasa bakti dan terima kasih kami, dibuatkan parayangan Pura Empelan yang hingga kini dikenal dengan Pura Pengupengan.
di mana air dan tanah adalah anugerah terbaik dari leluhur kita. Seperti halnya Dukuh Pangubengan memberikan air dan tanah sawah untuk kesejahteraan kita bersama. Beliau berpesan, jaga dan rawatlah tetangga ini, karena itu akan berpengaruh dengan masa depan bumi beserta isinya. Baik.